Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam teman-teman semuanya. Izinkan saya memberitahukan tujuan dari dibuatnya video ini. Tujuan dari dibuatnya video ini yaitu untuk tugas pengganti ujian akhir semester pada mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer. Untuk tugasnya sendiri yaitu membuat materi presentasi dan memvideokannya terkait arsitektur dan organisasi komputer dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, saya ingin meminta maaf karena saya merekam dari handphone, soalnya di laptop saya ini kameranya tidak terdeteksi ya, jadi nggak bisa merekam wajah, hanya bisa merekam suara. Jadi ya, saya merekam PowerPoint-nya dari laptop dan merekam sayanya dari handphone. Baik, langsung kita ke materi. Definisi dari organisasi komputer merujuk pada cara diorganisir secara fisik dan logis. Ini mencakup struktur internal komponen fisik seperti prosesor, memori, dan perangkat input atau output. Sementara itu, arsitektur komputer mencakup desain dan konfigurasi perangkat keras, perangkat lunak, dan komunikasi internal yang memungkinkan komputer menjalankan instruksi dan tugas tertentu. Perkembangan terkini. Organisasi dan arsitektur komputer terus berkembang seiring waktu. Perkembangan terkini dalam bidang ini termasuk arsitektur komputer paralel. Arsitektur komputer paralel melibatkan penggunaan beberapa prosesor yang bekerja secara bersamaan untuk menjalankan tugas komputasi. Dengan menggunakan arsitektur ini, komputer dapat melakukan pemrosesan paralel yang dapat meningkatkan kecepatan dan efisiensi pemrosesan. Arsitektur komputer paralel digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk pemodelan cuaca, simulasi fisika, dan kecerdasan buatan, seperti AI. Lalu ada komputer kuantum. Komputer kuantum adalah jenis yang menggunakan prinsip-prinsip mekanika kuantum untuk melakukan pemrosesan data. Komputer kuantum menawarkan potensi untuk melakukan pemrosesan yang jauh lebih cepat dan kompleks daripada komputer konvensional. Ini memiliki potensi untuk merevolusi berbagai bidang seperti kriptografi, optimisasi, dan pemodelan molekuler. Lalu teknologi terbaru lainnya, teknologi terbaru dalam organisasi dan arsitektur komputer terus berkembang. Beberapa teknologi terbaru termasuk penggunaan memori non-volatile seperti SSD atau Solid State Drive, penggunaan arsitektur chip 3D, dan pengembangan teknologi komunikasi nirkabel yang lebih cepat. Teknologi ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja, kecepatan, dan efisiensi komputer. Lalu untuk penerapannya dalam kehidupan sehari-hari ada 7 poin. Poin pertama, penerapan di industri. Organisasi dan arsitektur komputer sangat penting dalam dunia industri. Mereka digunakan dalam sistem kontrol industri, pemantauan produksi, dan otomatisasi pabrik. Pemahaman tentang organisasi dan arsitektur komputer memungkinkan insinyur industri untuk merancang dan mengoptimalkan sistem komputer yang digunakan dalam proses produksi. Lalu poin kedua, penerapan di telekomunikasi. Organisasi dan arsitektur komputer juga memiliki peran yang sangat penting dalam telekomunikasi. Mereka digunakan dalam jaringan komunikasi, sistem telepon, dan infrastruktur internet. Pemahaman tentang organisasi dan arsitektur komputer memungkinkan insinyur telekomunikasi untuk merancang dan mengelola jaringan yang efisien dan handal. Poin yang ketiga, penerapan di transportasi. Organisasi dan arsitektur komputer juga diterapkan dalam sistem transportasi seperti sistem navigasi GPS dan kendaraan otonom. Dalam kendaraan otonom, organisasi dan arsitektur komputer bekerja bersama untuk mengolah data sensor dan mengambil keputusan yang diperlukan untuk mengemudikan kendaraan secara mandiri. Seperti sama halnya dengan mode autopilot, mungkin seperti itu ya. Pemahaman tentang organisasi dan arsitektur komputer memungkinkan pengembangan teknologi yang lebih canggih dalam industri transportasi. Lalu poin yang keempat,
Penerapan di keamanan komputer. Organisasi dan arsitektur komputer juga berperan penting dalam keamanan komputer. Mereka digunakan dalam pengembangan sistem keamanan, deteksi ancaman, dan enkripsi data. Pemahaman tentang organisasi dan arsitektur komputer memungkinkan para ahli keamanan komputer untuk melindungi sistem dan data dari serangan dan ancaman yang mungkin terjadi. Ini sangat penting karena agar kita terhindar dari serangan yang kemarin terjadi ya di Indonesia itu ya. Kurang lebih untuk menghindari hal seperti itu. Lalu poin yang kelima, penerapan di bidang pendidikan dan penelitian. Organisasi dan arsitektur komputer juga diterapkan dalam bidang pendidikan dan penelitian. Mereka digunakan dalam pengembangan perangkat lunak pendidikan, simulasi komputer, dan riset ilmiah. Pemahaman tentang organisasi dan arsitektur komputer memungkinkan pengembangan teknologi pendidikan yang lebih interaktif dan efektif, serta penggunaan komputer dalam riset dan eksperimen ilmiah. Lalu poin keenam penerapan di dunia bisnis. Organisasi dan arsitektur komputer juga memiliki peran penting dalam dunia bisnis. Mereka bisa digunakan dalam sistem manajemen basis data, analisis data, dan e-commerce. Pemahaman tentang organisasi dan arsitektur komputer memungkinkan pengembangan sistem yang dapat meningkatkan efisiensi operasional, analisis data yang lebih akurat, dan pengambilan keputusan bisnis yang lebih baik. Lalu poin yang terakhir, penerapan di keuangan dan perbankan. Organisasi dan arsitektur komputer juga berperan penting dalam industri keuangan dan perbankan. Mereka digunakan dalam sistem perbankan online, keamanan transaksi elektronik, dan analisis keuangan. Pemahaman tentang organisasi dan arsitektur komputer memungkinkan pengembangan sistem yang dapat menjaga keamanan data dan memberikan layanan perbankan yang efisien dan mudah digunakan. Lalu kesimpulannya, organisasi dan arsitektur komputer adalah fondasi yang penting dalam pemahaman tentang bagaimana komputer bekerja. Dari awal kita telah mempelajari mulai dari definisi, perkembangan terkini, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pemahaman yang kuat tentang organisasi dan arsitektur komputer, kita dapat lebih menghargai kehebatan teknologi dan memanfaatkannya secara optimal. Saya rasa cukup sampai di sini saja materi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Lalu sebelum saya akhiri, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen Abdul Halim Ansor karena telah mengajar kita, terutama saya, untuk 1 semester ini. Saya harap jasa Bapak akan selalu terkenang di dalam diri saya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Kalau gitu, saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.